Bismillahirrahmanirrahim. Istishab sebagai sumber hukum mukallaf. Yang pertama, pengertian istishab. Secara bahasa, istishab berasal dari kata istishaba yang berarti menemani atau menyertai. Secara istilah, istishab berarti penetapan hukum syara yang didasarkan pada hukum sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. 2. Kedudukan istishab sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, boleh menjadikan istishab sebagai pegangan dalam menetapkan hukum selama belum diputuskannya hukum dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Yang kedua, tidak boleh menggunakan istishab sebagai dasar dalam penetapan hukum. Ini biasanya mayoritas Hanafiyah, ulama Hanafiyah. Yang ketiga, macam-macam istishab. Istishab dibagi menjadi 4. Yang pertama ada istishab baro'ah al-asliyah. Intinya adalah terbebas dari hukum sampai ada hukum yang mengubah status tersebut. Yang kedua adalah istishab asifah, yaitu mengukuhkan sifat yang berlaku pada suatu hukum sampai sifat tersebut berubah sehingga berubah juga hukum tersebut. Yang ketiga ada istishab al-hukmi, yaitu mengukuhkan hukum boleh mubah atau haram. Hukum ini boleh terus berlangsung sampai ada dalil yang mengharamkannya. Yang keempat ada istishab syara atau akal, yaitu penentuan atau penetapan hukum berdasarkan pada akal. Selanjutnya adalah syar'u man qablana sebagai sumber hukum mukallaf. Pertama, pengertian. Syar'u berasal secara bahasa, syar'u artinya jalan, mengalir, atau jalan yang lurus. Qablana secara bahasa berarti sebelum kita. Secara istilah, syar'u man qablana yaitu syariat umat terdahulu atau umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Syar'u man qablana sebagai sumber hukum Islam. Syariat umat terdahulu adalah syariat kita juga. Apabila Al-Quran dan As-Sunnah menegaskan bahwa kita wajib untuk melakukan syariat tersebut. Namun apabila Al-Quran dan As-Sunnah menegaskan bahwa syariat umat terdahulu sudah dihapus atau sudah dinasak, maka tidaklah ada lagi kewajiban bagi kita untuk melaksanakannya karena sudah bukan menjadi syariat kita. Lanjutnya adalah pembagian dan hukum syar'u man qablana. Yang pertama, syariat umat terdahulu yang ditetapkan juga di masa umat Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah melaksanakan puasa dan hukuman qisas. Yang kedua, syariat umat terdahulu yang tidak ditetapkan pada masa umat Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah syariat Nabi Musa yang ingin dosa jahat terhapus, maka harus membunuh dirinya sendiri.